Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar mengenai muatan IPA, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri dari lingkungannya. Nah, seperti yang kita tahu, setiap jenis tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batangnya berduri, daunnya yang lebar, atau akarnya yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Nah, adaptasi itu apa, Bu? Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya, jadi cara makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Ya, lingkungan tempat tumbuhan hidup itu disebutnya habitat. Nah, habitat itu kan macam-macam ya. Nah, kita lihat di sini ada contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitat. Ya, yang pertama ini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Nih, biasanya kalau yang di lingkungan kering itu contohnya apa? Tanaman kaktus ya. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan memiliki sedikit air disebut xerofit. Ya, atau ini xerofit pakai X. Bacanya xerofit. Ini adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering atau xerofit. Contohnya apa aja? Pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Ini yang ada di gambar ini adalah tanaman kaktus ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di zoom terus. Nah, di dalam tumbuhan kaktus ini ada batang tebal dan berisi banyak cadangan air di sini nih. Di sini itu kenapa dia bisa bertahan hidup? Karena banyak cadangan airnya. Nah, daunnya pun kalau kaktus itu termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Ya, jadi mereka bisa bertahan hidup karena sudah termodifikasi dengan baik. Ya, daunnya menjadi duri, batangnya dilapisin lilin untuk mengurangi penguapan. Lilinnya bukan lilin yang biasa kita lihat, tapi alami dari tumbuhan tersebut. Batangnya juga tebal, isinya ini air ya, banyak cadangan air. Gitu. Nah, terus di sini juga akarnya tuh sangat panjang karena untuk mencari sumber air ya. Jadi, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering disebutnya apa? Xerofit. Selanjutnya, ada tanaman bakau, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Ya, atau disebutnya halofit. Nah, tumbuhan ini dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, disebutnya halofit. Contohnya lingkungan yang kadar garamnya tinggi apa? Laut, sungai tepi pantai ya, atau di pantai. Nah, contoh tumbuhannya yaitu bakau. Nah, ini adalah pohon atau tanaman bakau. Nah, jenis tumbuhan bakau itu ada beberapa jenis ya. Ada yang menggunakan akar napas, yaitu tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Nah, jadi tanaman bakau ini biasanya ada di pinggir pantai. Untuk apa? Untuk menahan terjangan ombak. Ya, tuh di sini biasanya akarnya kayak gini. Nah, ini teh adalah salah satu tanaman yang bisa menangkal tsunami ya. Makanya kalau misalnya ada gerakan menanam tanaman bakau, nah ini karena memang dia hidupnya biasanya di tepi pantai yang kadar garamnya tinggi atau halofit ya. Selanjutnya ada tanaman teratai. Ini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Ya, hidrofit itu adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan berair.
Contohnya apa, Bu? Nih, ini ada teratai atau misalnya eceng gondok. Ya, selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab. Contohnya adalah lumut. Disebutnya apa? Higrofit. Ya, tadi kalau kering apa? Xerophyt. Kalau garam tinggi apa? Halofit. Kalau misalnya di lingkungan air, hidrofit. Nah, kalau misalnya ini pakai G ya, higrofit, tanaman lumut. Dia hidupnya di tempat yang lembab ya. Selanjutnya ada tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya apa? Kantung, semar. Nah, ini adalah salah satu tumbuhan yang bisa tumbuh di lingkungan miskin nitrogen. Ya, karena sebenarnya di dunia ini nggak cuma ada oksigen aja ya. Di udara itu nggak cuman oksigen, tapi ada nitrogen dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, ini contohnya adalah tanaman Rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Nah, serangga yang hinggap ini dapat membantu proses penyerbukan. Ya, selain ada tanaman Rafflesia, ada juga tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek. Ya, mereka itu berwarna-warni, terus mereka itu menarik karena ingin menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Ya, jadi kenapa warna bunga itu warna-warni? Supaya serangganya bisa hinggap, bisa menyerbuki bunga-bunga yang berwarna-warni. Oke? Nah, selanjutnya ada cara tumbuhan melindungi diri. Cara tumbuhan melindungi diri dengan apa, Bu? Nih, salah satunya adalah memiliki duri. Contohnya ada di tanaman mawar. Nih, di bunga mawar itu walaupun cantik banget ya warnanya, tapi dia itu memiliki duri. Mana, Bu, durinya nih? Kalau di zoom lihat. Nih, di batang-batangnya itu ada duri-durinya. Ya, karena ingin melindungi dirinya dari bahaya. Misalnya kalau ada yang hewan gitu ya, oh ini bagus nih warnanya, tapi karena ada durinya jadi tidak jadi dimakan, misalnya gitu ya. Selanjutnya ada yang memiliki rambut halus. Nah, ini nih rambut halus biasanya ada di tanaman jagung, ada juga yang di bambu, ada yang di tebu ya. Biasanya ada di permukaan batang maupun daun. Fungsi rambut halus ini adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Nah, jadi kalau misalnya ada jagung, ada bambu yang kayak gitu, kalau misalnya ada rambutnya, itu adalah cara mereka atau misalnya fungsinya itu adalah untuk menimbulkan rasa gatal jika ada pemangsa yang mau memakannya. Ya, bisa ada yang mau makan jagung nih, tapi karena ada rambut-rambut halus, jadi pemangsanya tidak jadi untuk memakan itu. Selanjutnya, memiliki duri yang tajam pada tanaman nanas ya. Ada nanas, contohnya ada lidah buaya, ada juga kaktus ya. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri dari pemangsa ya. Selanjutnya ada juga yang menghasilkan getah pada tanaman karet. Selain pada tanaman karet, ada juga di tumbuhan sawo, pepaya, karet, mangga, nangka. Ya, kan kalau di nangka juga suka ada getahnya. Nah, getah ini akan menempel pada pada hewan sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Ya, jadi getah ini adalah cara tumbuhan untuk melindungi dirinya dari hewan-hewan yang ingin memakannya gitu ya, atau hewan-hewan misalnya hewan pemangsanya gitu. Ada juga dengan menghasilkan racun pada tanaman kecubung ya.
Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah tanaman kecubung nih. Kalau kalian ada lihat bunga-bunga yang kayak gini, nah ini itu adalah mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Ya, efeknya itu adalah mual, muntah, sesak nafas, resah, gelisah, mulutnya terasa kaku dan halusinasi. Nah, jadi ini bahaya banget ya. Kalau misalnya kalian terhirup atau termakan tanaman kecubung ini, pasti kalian akan merasakan efek yang ditimbulkan dari tanaman kecubung ini. Jadi kalau misalnya ada burung nih mau masuk ke sini, nah bisa jadi burung itu langsung ada efeknya, muntah, sesak nafas gitu ya. Terus sampai bisa meninggal gitu ya gara-gara racun yang ada di tanaman kecubung. Nah, jadi itu materinya ada 2 ya. Ada tentang melindungi diri, cara tumbuhan melindungi diri tadi ada apa aja? Memiliki duri, ada yang ada rambut halus, ada yang menggunakan duri atau daun yang tajam, ada juga yang menghasilkan getah sama yang menghasilkan racun. Nah, selain itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, beradaptasi. Ya, beradaptasinya dengan apa? Dengan cara yang tadi, kalau di lingkungan kering xerophyll yang tadi ya, itu dibaca lagi. Nah, untuk latihannya, kalian mengerjakan halaman 82, lalu kalian mengerjakan halaman 89, dan mengerjakan latihan subtema 1 halaman 99. Yang dikerjakan hanya muatan IPA saja. Ya, jadi tugasnya halaman 82, halaman 89 sama halaman 99. Ya, alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa mengerti. Jangan lupa dibaca dulu teksnya dan kalian pasti bisa mengerjakan latihannya. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.